Kembali bertemu dengan saya Iwayan Sarman di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini saya kembali memandu sahabat guru hebat, kepala sekolah dan pengawas pembina, khususnya di rencana aksi implementasi kurikulum Merdeka di sekolah penggerak, SMK Pusat Keunggulan, dan di sekolah reguler. Tentu pada kesempatan ini saya akan sertakan rencana aksi penerapan sistem blok karakter disiplin dan salam tegur sapa serta senyum di sekolah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana penguatan literasi dan numerasi terjadwal selama 9 kali pertemuan. Lalu hasil tes diagnostik untuk merencanakan dan merancang pembelajaran terdiferensiasi, serta bagaimana menjabarkan CP menjadi tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran serta asesmen formatif. Tentu saya akan langsung memandu sahabat guru hebat, khususnya di implementasi kurikulum Merdeka. Itu meliputi 3 aspek penting yang dikembangkan. Itu yang pertama adalah pengembangan soft skill dan karakter melalui pembelajaran berbasis Proyek Profil Pelajar Pancasila yang kita singkat dengan istilah P5. Kemudian fokus pada materi esensial sehingga ada waktu yang cukup untuk pembelajaran lebih mendalam bagi literasi dan numerasi, serta bagaimana fleksibilitas guru untuk melakukan pembelajaran terdiferensiasi sesuai kemampuan siswa untuk melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokalnya. Nah, terkait dengan itu tentu tujuan implementasi kurikulum Merdeka itu dikelompokkan menjadi 3 aspek ini. Yang pertama itu adalah bagaimana pengembangan karakter di sekolah mengacu pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tentu fokusnya adalah kepada 6 dimensi dan 7 tema untuk mewujudkan budaya sekolah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mewujudkan pendidikan yang relevan, berkelanjutan, dan didukung infrastruktur serta akses teknologi melalui pembelajaran khususnya pada materi esensial secara mendalam bagi literasi dan numerasi, sehingga siswa mengalami kemajuan belajar dan berkarakter di sekolah dan tentunya juga di rumah dan di masyarakat. Nah, yang ketiga adalah bagaimana fleksibilitas guru melakukan pembelajaran diferensiasi untuk fokus mengacu pada kecepatan dan kesiapan belajar siswa, sehingga konten apa yang harus diselesaikan oleh siswa, proses pembelajaran bagaimana yang akan dilakukan oleh guru, sampai kepada produk apa yang harus diselesaikan. Tentu semua adalah guru di sekolah harus berpihak kepada murid, mengacu pada kesiapan belajar yang bersangkutan. Nah, ini adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan yang terdiri dari 6 dimensi, mulai dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. Tentu ditambah dengan 7 tema yang menjadi tujuan utama untuk menciptakan budaya karakter baik di sekolah dan juga di lingkungan masyarakat. Itu tentu dimulai dari bangunlah jiwa raganya, berkarya dan berteknologi untuk membangun NKRI, sampai kepada Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, kewirausahaan, dan suara demokrasi. Nah, sahabat guru hebat, kepala sekolah dan pengawas pembina, satuan pendidikan di sekolah reguler yang saat ini akan menerapkan kurikulum Merdeka mulai dari mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi, maka yang harus diketahui terlebih dahulu itu adalah bagaimana implementasi kurikulum Merdeka di program sekolah penggerak dan di SMK Pusat Keunggulan yang secara terstruktur di sini saya bagi menjadi 8 tahapan. Yang pertama itu adalah dimulai dari bagaimana orientasi program implementasi kurikulum Merdeka. Setelah di orientasi program, maka akan dilanjutkan dengan aspek yang penting berikutnya, itu adalah bagaimana pembelajaran atau refleksi pembelajaran paradigma baru di kurikulum Merdeka. Kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana telaah struktur kurikulum Merdeka, dilanjutkan dengan pemahaman capaian pembelajaran untuk dijabarkan menjadi tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, sehingga bagaimana RPP Plus itu akan disandingkan tentunya dengan modul ajar.
Nah, lalu di kelima itu adalah bagaimana rancangan pembelajaran dan asesmen, yang tentunya ini adalah sesuai dengan karakteristik siswa, yang di sini penting guru berpihak kepada kesiapan awal dari murid-murid di dalam pembelajaran. Nah, dilanjutkan dengan bagaimana merancang proyek penguatan profil pelajar Pancasila, sampai kepada merancang kurikulum operasional sekolah sebagai standar isi dan satuan pendidikan, sampai kepada yang terakhir, itu yang ke-8 adalah perencanaan berbasis data, digitalisasi sekolah, dan juga manajemen sumber daya sekolah. Nah, yang penting itu adalah bagaimana refleksi pembelajaran paradigma baru, yang tentu semua di tahapan ini adalah mulailah dari diri guru, sehingga di alur IHT di sekolah yang digunakan itu adalah pendekatannya akronim Merdeka, ya. Dimulai dari diri. Untuk melakukan pembelajaran itu secara asinkronus, peserta harus diberikan kesempatan untuk menelaah dan berinteraksi dengan sumber belajar, sehingga pelan-pelan akan menemukan konsep dari kurikulum Merdeka. Nah, dilanjutkan dengan bagaimana eksplorasi konsep itu. Tentu ada beberapa sumber bacaan dan video yang akan ditelaah, sehingga dari sini kembali diberikan waktu dan kesempatan untuk menelaah secara bertahap konsep yang akan dipelajari. Nah, di selanjutnya tentu mulai dari diri sampai kepada eksplorasi konsep, maka akan dipandu oleh narasumber tentunya di ruang kolaborasi, ini secara sinkronusnya. Lalu dilanjutkan dengan refleksi terbimbing. Ini juga setiap peserta itu akan melakukan refleksi diri dan berlatih untuk menyelesaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan sumber bacaan yang telah dilakukan tentunya di ruang kolaborasi atau di eksplorasi konsep. Nah, yang di berikutnya adalah bagaimana demonstrasi kontekstual, ini secara sinkronus itu dilakukan sampai kepada elaborasi pemahaman. Tentu ini juga akan berbagi pemahaman dari semua peserta yang ada dan akan dipandu juga oleh narasumber tentunya, akan membahas kasus real yang dihadapi terkait dengan kondisi nyata di satuan pendidikan. Nah, sampai ke tahap berikutnya itu adalah koneksi antar waktu disinkronus dengan melakukan pengembangan diri. Ini juga merupakan sesuatu yang penting. Sampai kepada yang terakhir itu adalah A-nya, itu aksi nyata. Tentu di sini adalah secara sinkronus juga, itu penting melakukan telaah setelah melakukan penguatan di dalam berbagai interaksi sumber bacaan yang sudah diikuti. Nah, sehingga dari alur Merdeka, mulai dari diri dan diakhiri dengan aksi nyata. Inilah tahapan yang penting yang harus dipahami ketika implementasi kurikulum Merdeka diimplementasikan di sekolah reguler. Nah, oleh sebab itu saya akan mulai bagaimana rencana aksi di sekolah reguler, khususnya dimulai dengan pendidikan karakter yang menjadi bagian terpenting di dalam implementasi kurikulum sekolah. Tahapan awalnya, bagaimana sekolah itu memulai untuk melakukan sistem blok di awal semester dengan minimal 9 kali pertemuan untuk fokus kepada pengembangan budaya karakter yang boleh diawali dengan bagaimana disiplin itu diwujudkan di sekolah, mulai dari guru dan siswa datang mengawali dan mengakhiri pembelajaran tepat waktu, tertib, serta adanya tegur, salam, sapa, dan senyum di lingkungan sekolah ini menjadi sesuatu yang penting untuk diwujudkan sebagai budaya karakter di sekolah. Nah, tentu kalau budaya karakter itu sudah terbentuk, bagaimana upaya selanjutnya adalah tersedianya sarana pendukung Wi-Fi
yang memadai di beberapa titik di sekolah dan kelengkapan sarana pembelajaran di kelas itu untuk mendukung layanan dan akses teknologi pendidikan tinggi, termasuk berkelanjutan bagi semua anak sehingga mengalami kemajuan belajar dan berkarakter. Nah, tentu di yang ketiga yang cukup penting untuk bisa dilakukan ini adalah bagaimana penguatan literasi dan numerasi. Ini juga penting untuk dijadwalkan bukan hanya sekedar di 15 menit, tetapi bagaimana di 9 kali pertemuan di blok di awal, sekolah menetapkan mengalokasikan waktu 2 kali 45 menit ini untuk mengembangkan, mengajak, membiasakan, membudayakan agar anak-anak kita itu berani mengemukakan pendapat, berani berargumen. Yang tahapannya dapat saya bagi menjadi 4 tahapan berikut ini. Yang pertama, bagaimana guru memberikan tugas membaca melalui link atau tautan tema bacaan wajib dan tema tambahan yang tentunya harus dibaca oleh anak-anak sebelum bertugas sebagai menanggapi sekaligus memberikan argumen untuk terus berlatih mengembangkan keterampilan. Nah, secara singkat saya dapat bagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah guru memberikan tugas membaca melalui link atau tautan tema bacaan yang tentunya ada yang wajib untuk dibaca dan ada link atau tautan tambahan untuk meningkatkan pemahaman dari murid-murid. Lalu guru menentukan 2 kelompok masing-masing pada saat hari tampilnya sehingga semua kelompok dan murid itu bersiap-siap siapa yang akan mendapatkan giliran untuk sebagai penyampai pendapat kelompok dan sebagai pembahas, ditambah lagi kelompok yang lain untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok sehingga terjadilah perdebatan argumen tanpa menggunakan teks. Jadi yang penting literasinya di sini adalah bagaimana murid-murid itu dibiasakan untuk menelaah sumber bacaan yang diberikan. Kemudian setelah itu mengungkapkan apa yang sudah dibaca, apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah disimpulkan di dalam kelompok untuk dipaparkan di seluruh siswa yang tentunya selama 90 menit didampingi oleh guru-guru akan mengikuti kegiatan literasi di sekolah. Jadi sekali lagi, poin pentingnya adalah bagaimana karakter dan juga literasi ini penting untuk dirancang dalam bentuk pembelajaran sistem blok di depan, sehingga setelah 9 kali pertemuan, mudah-mudahan akan terjadi perubahan mengarah ke budaya baik, karakter baik, dan literasinya serta numerasinya tentu akan meningkat di sekolah. Nah, selanjutnya tentu bagaimana tes diagnostik itu dilaksanakan di sekolah. Pertama tentunya adalah bagaimana mengidentifikasi karakteristik siswa, mulai dari kategori siswa mahir, cukup mahir, dan juga perlu bimbingan melalui angket instrumen yang sudah disiapkan untuk menggali kemampuan awal belajar siswa yang terkait dengan literasi dan numerasi. Yang kedua tentu adalah bagaimana instrumen itu juga memuat gaya belajar yang dominan yang dimiliki oleh murid-murid kita. Apakah audio dominan menggunakan pendengaran atau visual dominan menggunakan penglihatan, serta kinestetis itu fokus pada praktik atau mencoba dengan gerakan langsung yang dilakukan. Nah, selain itu juga tentu di tes diagnostik itu untuk menggali, mengelompokkan bakat dan minat dari murid-murid serta latar belakang keluarga dari siswa itu menjadi sesuatu yang penting. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil tes diagnostik siswa, maka perlu guru itu melakukan 3 tahapan berikut. Bagaimana guru berhasil menetapkan materi apa yang akan wajib dipelajari oleh siswa. Tentunya tadi dari siswa yang kategori mahir, cukup mahir, dan perlu bimbingan, maka inilah kontrak di awal yang dilakukan,
ketika siswa perlu bimbingan, di konten atau materi yang diajarkan itu hanya sebagian yang bisa dilakukan. Selain itu, di proses pembelajarannya juga bagaimana adanya pendampingan yang perlu dilakukan, khususnya untuk siswa yang masih memerlukan bimbingan, dan juga siswa yang sudah kategori cukup mahir, perlu ada praktik secara singkat, barangkali yang bersangkutan sudah paham. Nah, begitu juga untuk menetapkan produk apa yang harus dilakukan oleh setiap kelompok siswa dari hasil tes diagnostik ini, maka disinilah diferensiasi dari pembelajaran itu penting dilakukan, bahwa siswa yang memerlukan pembimbingan ini cukup sampai menyelesaikan menjawab pertanyaan inti dari materi yang ada. Tetapi kalau siswa sudah kategori cukup mahir, boleh dia membuat presentasi dan menjelaskan penyelesaian masalah sederhana, sedangkan siswa kategori sangat mahir boleh membuat inovasi atau menelaah dari permasalahan yang lebih kompleks. Nah, tentu selanjutnya adalah bagaimana mandiri belajar diterapkan pada sekolah sahabat guru hebat semua, khususnya di implementasi kurikulum merdeka. Maka sekali lagi, IKM Mandiri Belajar itu fokus masih menggunakan kurikulum 2013, sehingga peminatan masih dilaksanakan di kelas 10. Nah, tentu KD-KD yang ada itu bagaimana dilakukan telaah untuk yang diajarkan itu adalah KD esensial, diawali dengan analisis urgensi, kontinuitas, relevansi, dan juga keterpakaian UKRK-nya ini menjadi sesuatu yang penting. Nah, karena menerapkan sebagian kurikulum merdeka, maka di sini saya tawarkan ada 5 aspek yang bisa dilakukan. Yang dipilih silahkan diterapkan, mulai dari mewujudkan budaya karakter disiplin melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Siswa diberikan tes diagnostik untuk dipantau kemajuan belajarnya, khususnya pada siswa-siswa yang belum siap atau yang perlu bimbingan. Ini perlu didampingi. Kemudian sekolah melakukan pendampingan kepada guru-guru untuk mengakses tentunya platform Merdeka Mengajar (PMM) atau konten lain yang memastikan bahwa di sekolah guru-guru sudah secara mandiri melakukan telaah dari kurikulum merdeka. Nah, kemudian di selanjutnya bagaimana merancang pembelajaran dan asesmen formatif di awal dan selama pembelajaran, dan diakhiri dengan asesmen sumatif tentunya. Dan yang paling penting juga bagaimana update kurikulum operasional sekolah itu mengacu pada karakteristik sekolah, termasuk visi, misi, dan tujuan. Nah, yang terakhir tentu bagaimana IKM Mandiri Berubah dan Berbagi itu diterapkan di satuan pendidikan. Yang pertama adalah menerapkan kurikulum merdeka sama dengan yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu mengacu pada program sekolah penggerak dan SMK PK. Artinya, sekolah yang menerapkan implementasi kurikulum merdeka, mandiri berubah dan mandiri berbagi, itu benar-benar telah menerapkan kurikulum merdeka. Nah, dengan demikian, perbedaannya IKM Mandiri Berubah dan IKM Mandiri Berbagi itu adalah pada IKM Mandiri Berubah itu melakukan adaptasi pada contoh-contoh yang sudah diberikan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana update CP itu harus menggunakan yang terbaru, dan CP ini benar-benar harus dijabarkan menjadi tujuan pembelajaran sesuai dengan elemen daripada CP yang sudah ada. Jadi intinya adalah di IKM Mandiri Berubah tidak hanya langsung menggunakan contoh yang ada, tetapi disesuaikan dengan kesesuaian CP, update CP, lalu karakteristik dari murid-murid, sehingga penting untuk adaptasi tujuan pembelajaran. Nah, begitu juga untuk di Mandiri Berbagi, karena mengembangkan bahan ajar sendiri, ini tentunya betul-betul bagaimana kesesuaian CP menjadi tujuan pembelajaran, dan asesmennya ini juga menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan. Nah, oleh sebab itu, dari IKM Mandiri Berubah dan IKM Mandiri Berbagi, maka 8 tahapan pelaksanaan kurikulum merdeka di PSP dan di SMK PK ini penting untuk benar-benar diterapkan di sekolah IKM
Mandiri Berubah dan IKM Mandiri Berbagi. Yang pertama tentu dimulai dengan orientasi program kurikulum merdeka, refleksi paradigma baru pembelajaran di sekolah, struktur kurikulum merdeka di semua jenjang itu harus ditelaah, bagaimana pemahaman CP untuk dijabarkan menjadi TP dan menjadi ATP, tentunya untuk merancang modul ajar, dan perancangan pembelajaran dan asesmen, serta merancang proyek penguatan profil pelajar Pancasila, sampai kepada merancang kurikulum satuan pendidikan sebagai standar isi satuan pendidikan, dan yang terakhir itu adalah bagaimana perencanaan berbasis data mengacu rapor pendidikan, digitalisasi sekolah, dan manajemen sumber daya sekolah. Mudah-mudahan bermanfaat, sahabat guru hebat semua. Salam sehat dan sukses selalu.